Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Saya dari kelas 441G37. Saya akan mempresentasikan tugas Creative and Critical Thinking dalam video ini. Simak terus ya videonya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Media sosial sekarang sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari kan. Fenomena viral kayak video lucu, meme, atau berita panas yang nyebar cepet banget itu keren sih. Tapi ada sisi gelapnya juga. Hari ini saya akan membahas analisisnya dan bagaimana cara kreatif untuk memperbaikinya. Analisis masalah. Masalah utama dari fenomena viral di media sosial ini bisa kita bagi menjadi beberapa poin utama berdasarkan pengamatan umum dan studi terkini. Penyebaran informasi palsu atau misinfo, konten viral yang seringkali tidak akurat seperti hoax atau deepfake yang nyebar cepat tanpa verifikasi. Akibatnya, orang bisa salah paham atau bahkan mempengaruhi politik. Dampak psikologis negatif, konten viral yang kecanduan atau FOMO, takut ketinggalan, atau stres. Banyak orang yang menjalani hidupnya dengan diposting membuat kesehatan mentalnya terganggu. Polarisasi sosial dan echo chamber. Orang yang cenderung membagikan konten sesuai dengan sudut pandang mereka membuat kelompok-kelompok ekstrim semakin kuat dan dialog antar kelompok susah. Masalah privasi dan cyberbullying. Viral bisa menjadi privasi orang yang hilang atau jadi bahan pengganggu yang menyebar luas, terutama buat anak muda. Intinya fenomena viral ini kayak pisau bermata dua. Seru buat hiburan, tapi bahaya kalau nggak dikontrol. Analisis menggunakan kerangka berpikir kritis. Menurut dari data ini, dari survei Pew Research Center 2023, sekitar 64% orang Amerika mengatakan mereka sering melihat misinfo di media sosial, dan 48% mengatakan itu membuat mereka ragu di berita asli. Di Indonesia, data dari Kominfo 2022 menunjukkan 70% konten viral adalah hoax yang berdampak pada polarisasi politik selama Pilpres. Statistik ini buktiin kalau viral bukan cuma main-main, tapi punya efek nyata ke masyarakat. Yang kedua, argumen pro-viral. Ini membantu informasi nyebar cepat, kayak kampanye kesehatan atau gerakan sosial. Misal, dengan hashtag #MeToo yang viral dan membuat perubahan. Kontra, viral sering didorong dengan algoritma yang mencari keterlibatan bukan kebenaran. Jadi konten negatif atau perkataan yang kebencian ini lebih mudah viral daripada yang positif. Kita perlu imbangin lagi, jangan blokir viral sepenuhnya, tapi atur biar lebih sehat. Kalau tidak, masyarakatnya bisa makin terpecah. Teori komunikasi yang relevan. Mari kita menggunakan teori agenda setting MCCOM dan show. Media sosial atau set agenda yang viral, bikin isu tertentu dominan meski tidak penting. Teori dari spiral of silence atau Noelle Neumann itu juga mungkin cocok. Orang takut berbagi pendapat minoritas karena takut dikucilkan. Jadi viral makin kuat kan suara mayoritasnya. Terakhir dari teori network theory atau Barabasi. Jelasin kenapa viral cepat nyebar lewat jaringan sosial. Satu share bisa menjadi ribuan, tapi ini juga bikin misinfo makin sulit dikontrol. Kita memasuki solusi kreatif. Solusi pertama, kampanye dari Viral Check, interaktif dengan gamifikasi. Bayangin platform media sosial yang punya fitur game di mana pengguna bisa memeriksa konten viral sebelum dibagikan. Misal,
Kalau mau share berita, ada mini games kayak kuis. Apakah ini sumber yang terpercaya? Kalau jawab benar, dapatkan poin atau bandage, dan kontennya otomatis berfungsi AI. Ini kreatif karena membuat edukasi jadi menyenangkan, bukan ceramah. Alternatifnya, kalau platform nggak mau, kita bikin aplikasi dengan independen yang berintegrasi dengan medsos. Dampaknya, orang jadi lebih kritis tanpa merasa dipaksa, dan viral positif makin terpacu. Solusi 2, podcast Echo Breaker. Grup diskusi virtual acak. Buat fitur di medsos yang acak, menggabungkan orang dari kelompok berbeda, misalnya dari satu sisi kiri dan satu sisi dari kanan, buat diskusi tentang konten viral. Contohnya kayak podcast kecil yang muncul saat di-scroll di media sosial, dan di mana mereka harus membahas isu tanpa filter algoritma. Kreatifnya, gunakan AI buat moderasi yang lucu, kayak bot yang kasih meme kalau diskusi panas. Alternatifnya, ini bisa jadi event offline yang viral sendiri. Tujuannya biar apa? Pecah ruang gema, membuat dialog lebih sehat, dan kurangi polarisasi. Kalau sukses bisa jadi tren baru di medsos. Kesimpulannya ialah fenomena viral di media sosial itu memang kompleks. Masalahnya banyak. Namun dengan analisis kritis dan solusi kreatif, kita bisa membuatnya menjadi lebih baik. Data dan teori menunjukkan bahwa teori kita perlu bertindak, bukan hanya mengeluh. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya Farid Ramadan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.